Shalom saudara, mari persiapkan hati kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan, di dalam pujian dan penyembahan ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Berkaryalah Tuhan bagi setiap kami siap menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, shalom, shalom. Jemaat GPI Veteran United. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar luar biasa, bukan? Haleluya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saya ingin bersaksi. Tanggal 14 Juni yang lalu, saya dinyatakan positif COVID. Jadi, hari sebelumnya salah satu karyawan di kantor dinyatakan positif COVID, sehingga kami semua kemudian satu kantor melakukan tes PCR. Kemudian dari tes tersebut ditemukan kalau tidak salah 20 orang atau 22 orang yang dinyatakan positif COVID, termasuk saya. Namun karena saya tidak mengalami simptom apapun, jadi dokter menyarankan saya untuk isoman di rumah, dan saya melakukan isoman di rumah. Semuanya berjalan baik. Obat-obat dan vitamin yang diberikan dokter saya minum, saya istirahat juga cukup cukup, semua berjalan dengan baik. Hingga hari ke-10 kami melakukan tes kembali.
Nah, dari hasil tes tersebut, rata-rata semua yang dites, CT-nya, CT-nya, nilai CT-nya itu sudah di atas 36. Nah, karena kan menurut dokter, kalau nilai CT di atas 40 sudah dinyatakan negatif. Nah, namun, khusus saya sendiri, hari ke-10 tersebut, nilai CT saya baru 29. Nah, di situ saya mulai khawatir. Dan iblis mulai masuk ke dalam pikiran saya. Saya akan beginilah, begitulah, pokoknya semua hal yang kira-kira tentang pikiran saya. Namun, saya sadar, saya kan punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya kan punya Tuhan Yesus yang kuat. Kenapa saya harus takut? Kemudian saya telepon Pastor Gayus, saya minta Pastor Gayus, kita ajak Pastor Gayus dan Pastor Markus untuk jamuan kudus untuk kesembuhan saya. Kemudian Pastor Gayus, Pastor Markus dan saya melakukan jamuan kudus sesuai dengan cara video call. Kami berdoa bersama, kita untuk kesembuhan dari Tuhan dan bisa bagi Tuhan. Nah, sejak itu hati saya mulai tenang kembali dan saya keluarkan berbeda kesembuhan seperti saya. Hari ke-12 saya melakukan tes kembali. Nilai CT saya berapa itu? Nilainya hanya 1 poin. Dari 29 menjadi 30. Wah, saya kembali khawatir kembali. Namun, ya, kita punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Mungkin belum waktunya kali ya. Nah, kemudian saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Doa, ibunya, dan saya, ya di situ saya juga mulai berpikir, apa sih dosa-dosa yang saya lakukan? Saya minta ampun, Tuhan, alhamdulillah dosa saya. Mungkin selama ini saya berdosa, dosa tidak saya lakukan. Ampunlah dosa saya. Kasih saya kesempatan untuk bisa memberikan kesempatan saya. Puji Tuhan, 2 hari kemudian saya melakukan tes PCR lagi. Dokter sudah menyampaikan kepada saya, Pak, ngapain Pak tes PCR lagi Pak? 2 hari yang lalu Bapak masih CT 30, jauh Pak dari 40. Saya bilang Pak Dokter, Bapak ambil saja sampel ya Pak, ambil sampelnya. Silakan Bapak colok hidung saya, Bapak ambil sampel dari lidah saya, tidak akan masalah saudara. Dan kamu dalam hati kita sendiri, saya menyebut tiada jadi hari ke-14 tersebut saya diambil sampel jam 6 pagi, jam 2 siang, sampel dinyatakan saya dinyatakan sudah negatif COVID. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Jadi saudara-saudara, dari kesaksian saya ini, saya ingin menyampaikan, jikalau kita sedang dalam kesakitan, jikalau kita sedang dalam kesulitan, apakah ini keuangan, jikalau kita sedang dalam problem, apakah problem dengan kekeluargaan, atau problem-problem lainnya, janganlah pernah kita takut. Tetap beriman kepada kita semua kepada yang luar biasa, kasihnya sungguh luar biasa, dan setia. Kalau belum tiba waktunya, tetap bersabar. Karena demikian kesaksian saya, sekali lagi, pantang mundur, tetap setia, tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, menyertai juga selamat kita. Demikianlah kesaksian saya. Sampai berjumpa lagi dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Kibifan, apa kabarnya? Bersama saya Pastor Benny. Saya ingin memberikan sedikit pesan. Saya dititip oleh Pastor Gayus untuk bisa memberikan sedikit sharingan untuk saudara semua. Akhir-akhir ini kita mengerti bahwa tidak gampang, waktu yang tidak mudah untuk kita semua mengalami pandemi corona ya. Kami tahu dan kita tahu semua, kita semua ada di rumah, kegiatan yang terbatas, ada PPKM, segala macam, nggak bisa ibadah, nggak bisa pergi, nggak bisa jalan-jalan, dan tidak sebebas seperti dahulu gitu ya. Tapi gini saudara, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sehat, ada yang baik-baik aja, ada yang kurang baik. Tapi harus gimana sih gitu? Di mana peranannya gereja? Di mana peranannya Pastor Gayus? Di mana peranannya para leaders?
Pasti semua bertanyakan seperti itu gitu ya. Kita ketemu cuma Zoom, kita ketemu cuma begini. Tapi ada satu hal saudara yang saya mau ajarkan sedikit tentang bagaimana kita bisa menguatkan diri kita gitu ya. Walaupun mungkin keadaan tidak menentu, mungkin juga keadaan juga kita tidak bisa bilang ini yang terbaik gitu ya. Kita juga nggak bisa bilang ini yang terburuk gitu ya. Tapi mungkin iman roboh gitu ya. Sakit, pekerjaan susah, wah pokoknya banyak hal. Nah, saya ingin kasih satu story, cerita di Alkitab gitu ya. Kita buka di Lukas 2, saudara, dari ayat pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 2 ayat pertama. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3 ya, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara, di sini saya mau cerita. Kebetulan saya pernah 5 kali ya ke tanah perjanjian Yerusalem. Yesus ini balik ke Kapernaum, saudara, ke rumah ibu mertuanya Petrus. Di situ orang udah berkerumun. Saya lihat dulu waktu saya ke sana gitu ya, rumahnya besar sekali, ruang tamunya besar. Sebenarnya itu ada sinagoga gitu. Nah, jadi nggak jauh dari rumah mertuanya Petrus itu ada sinagog sebenarnya. Nah, karena itu hari Sabat, jadi mereka adakan ibadahnya di dalam rumahnya ibunya Petrus. Kebetulan ibunya mertuanya Petrus lagi sakit gitu ya. Jadi Yesus datang, jalan, pulang, sudah disambut sama orang-orang banyak itu di Kapernaum, dilulukan karena telah terdengar bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, akhirnya berkerumunlah semua orang datang ke situ ingin melihat Yesus gitu. Nah, tapi saudara, di sini dikatakan bahwa ada orang lumpuh yang mau masuk. Nah, saya waktu ke sana saya lihat rumahnya gitu. Rumahnya besar sekali, besar. Kalau sekarang mungkin ukurannya ruang tamunya itu besar, mungkin kurang lebih 200 sampai 300 meteran gitu ya. Gede banget gitu dan dia tinggi gitu ya. Atapnya tinggi, ya model-model rumah zaman dulu gitu ya. Dan dia masih tembok, kanal gitu ya. Kita lihat di sana dan saya bisa waktu merasakan, wah ini orang pasti banyak sekali gitu, karena ini tempat gede banget gitu. Dan di situ di Israel itu ya, di Kapernaum itu kami ke sana masih bentuknya seperti itu kurang lebih ya. Nggak boleh diapa-apain di sana. Jadi kayak cagar budaya yang jadi gereja di sana. Nah, di ayat ini dia bilang gitu ya, orang lumpuh itu dibawa oleh temannya 4 orang dan diturunkanlah oleh dengan cara ditaruh di atas tilam gitu, tandu gitu ya, dibombong atapnya, plafon gitu ya kalau kita bilang di rumah, diturunin sampai ke depan Yesus. Saya bayangin gitu ya, itu tinggi sekali. Kalau dia turunin, itu resiko jatuh, wah bisa tambah lumpuh gitu ya. Kok berani banget gitu ya, tapi saya juga nggak habis pikir nih teman-temannya nekat banget gitu ya. Tapi karena dia udah percaya dan mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan gitu. Dan di ayat 5 saudara, Anda bisa baca ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus tidak melihat imannya orang lumpuh itu. Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang yang membawa si lumpuh itu, yang membawa atapnya, karena dia percaya bakal bisa disembuhkan oleh Yesus. Nah, dari peristiwa ini, saya bilang, kreatif banget ya dia bisa bumbung atap 4 orang ini untuk taruh, dan nekat karena itu bukan rumah dia, rumah mertuanya Petrus gitu ya. Dia bumbungin demi temannya yang lumpuh. Dari cerita ini, apa yang saya mau bawa ke saudara jemaat GBI Fun, Anda pun di mana Anda pun berada, gitu ya. Yang mau saya bawa gini,
Dimanapun Anda berada sekarang, dalam keadaan apapun Anda, mau kesehatannya, mau keuangannya, mau dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, saudara, Anda harus bisa punya 4 orang di sekitar Anda. Bukan jumlah yang maksud saya 4 orang. 4 orang ini analoginya orang-orang yang punya iman seperti 4 orang ini. Waktu Anda tidak punya iman, imannya goyang, imannya runtuh, imannya nggak bisa, sakit, kesel, marah. Anda harus bisa punya orang-orang yang punya imannya seperti ini. Mungkin teman, mungkin saudara, mungkin Pastor Gayus, mungkin leader, mungkin siapapun di tempat Anda, di sekeliling Anda. Iman saya juga sering runtuh, sering roboh, sering patah hati saya bilangnya. Tapi saya punya teman-teman yang mempunyai iman yang kuat dan percaya kepada saya, termasuk Pastor Gayus salah satunya, yang sering menguatkan saya. Nah, jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh teman-teman yang mempunyai iman seperti ini. Jangan kabur daripada orang-orang yang kelihatannya bagus, ya, tapi imannya nggak ada gitu. Hanya mengajak yang mungkin happy-happy, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi buat saya, iman mereka yang menyembuhkan. Jadi mungkin hari ini saya dan saudara tidak punya iman. Iman kita mungkin rontok. Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok gini, gue udah sering loh melayani Tuhan, gue udah begini, gue udah begitu, kok gue dikasih keadaannya seperti ini, nggak fair dong Tuhan. Ya, boleh nggak ngeluh? Boleh. Tapi sampai kapan Anda mau mengeluh? Tapi kalau ada orang yang di sekitar Anda yang bisa memberikan iman tersebut, yang bisa memberikan kekuatan, memberikan encouragement gitu ya, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak terlena. Karena Anda mau gerutu, Anda mau marah, Anda mau kesel, nggak ada gunanya. Percaya sama saya, nggak ada gunanya. Yang ada kesel, sakit, imun turun, drop, sakit. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada semua jemaat GBI Fund, terus semangat, dan kita tahu bahwa ke depan bukan masa yang mudah, masa akan lebih sulit, dan new normal akan terjadi. Kehidupan tidak akan kembali seperti semula, gaya hidupnya tidak akan seperti semula. Tinggalkan yang lama, mulai cari pola baru, kreativitas diadakan, dan jangan pernah tinggalkan orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang percaya sama Anda dan bisa menguatkan Anda dengan iman mereka. Karena Tuhan bisa memakai iman mereka untuk membangkitkan saudara dan menyembuhkan saudara dalam keadaan apapun. Sama seperti saya, dan saya juga yakin bahwa banyak orang di sekitar saya yang mendoakan saya. Saya berdoa untuk supaya teman-teman di GBI Fund semuanya bisa mempunyai komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang saling menguatkan. Jangan lari dari pertemuan-pertemuan itu, dan terus Anda berharap kepada mereka, dan saya percaya Tuhan akan pakai siapapun juga di luar dari yang kita pikirkan, selama itu kita percaya. Terima kasih saudara, itu aja sharingan saya. Shalom, Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menikmati hadirat Tuhan dan kita sudah meninggikan nama Tuhan, serta mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dan mendapatkan siraman berkat rohani, yaitu firman Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan, dan tinggal bagian kita yaitu adalah melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi, setiap taburan firman Tuhan yang kita dengar, biarlah tertanam dalam kehidupan setiap kita. Dan bagi setiap saudara sekalian yang memiliki permohonan doa, bahkan juga mungkin ada pergumulan doa yang ingin disampaikan dan juga memiliki kesaksian yang luar biasa, saudara bisa mengirimkan semuanya itu ke nomor WA gereja, yaitu di 0811930093. Sekali lagi, 0811930093. Saya percaya apapun yang hari-hari ini kita alami,
hari-hari ini kita lalui, bahkan setiap kesaksian maupun apapun yang ingin kita mau melihat jawabannya, kita bisa lakukan bersama-sama. Tentunya saling mendukung dan saling mendoakan. Dan sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian ibadah Recharge kita, saya percaya bahwa ibadah ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kami, di mana kami sudah menyelesaikan seluruh ibadah Recharge kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap kami, baik yang melayani maupun setiap saudara kami yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah kami terus mengalami satu gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetap semangat. Thank you Jesus.